Dan inilah waktu yang diharamkan dan tidak boleh melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila sholati. Muttafaqun alaih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, terutama ibadah saum yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah melewati 25 hari melaksanakan saum. Semoga saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in wa atba'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umat. Mudah-mudahan kita diakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatil uzma di hari kiamat. Hadirin sahabat Yahril Channel yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mencoba membahas tentang zakat, yang mana zakat tersebut hal yang sangat esensial pada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam itu dengan 5 perkara, di antaranya yaitu kita harus melaksanakan zakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu zakat dan bagaimana hukum zakat, dan apakah zakat tersebut merupakan hal yang ada di zaman Rasulullah SAW atau tidak, dan yang lainnya. Dan untuk lebih efektifnya ataupun lebih jelasnya, mari kita artikan arti zakat. Kalau menurut bahasa, zakat itu adalah an-nama'u. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam satu kitabnya, bahwa zakat menurut bahasa adalah an-nama'u, yang artinya berkembang atau melebihi apa yang telah kita laksanakan. Adapun zakat menurut syara, beliau mengatakan arti zakat secara istilah syara, diantaranya beliau mengatakan dalam sebuah definisinya, ismun lima yukhraju an malin au badanin. Sebuah nama
yang nama tersebut dikeluarkan untuk harta atau untuk diri. Ini menyangkut bahwa kalau kita simpulkan bahwa arti zakat secara istilah ini ialah menyangkut zakat mal dan zakat badan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas zakat mal secara terperinci, namun hanya sebagian saja, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Namun sebelum membahas zakat fitrah, bagaimana, apakah ada asbabun nuzulnya atau sabab-sabab nuzul bagaimana diwajibkan zakat tersebut? Pada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang, beliau menawan beberapa daripada orang kafir, diantaranya ada yang bernama Lubabah. Lubabah itu ialah ditawan oleh Rasul sebagai tawanan perang, tapi yang akhirnya Lubabah tersebut dibebaskan oleh Rasul, dan dari pembebasan tersebut maka Lubabah menjadi masuk Islam. Pada suatu hari Lubabah dan kawannya itu datang kepada Rasul dan menyerahkan hartanya, sehingga hartanya itu diikat di tiang-tiang masjid. Saking beliau cinta kepada Rasul, sehingga beliau berkata, "Ya Rasulullah, bagikanlah hartaku kepada orang-orang yang membutuhkannya." Rasulullah menjawab, "Wahai Lubabah, aku belum diperintahkan oleh Allah untuk membagikan harta tersebut." Maka turunlah ayat ataupun surat At-Taubah ayat 103 yang tadi dalam mukadimah dibacakan, yang artinya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk menyempurnakan atau untuk mensucikan diri mereka dan untuk membersihkan harta-harta mereka. Nah, itulah awal daripada diwajibkannya zakat di umat Islam, yaitu dari sahabat Lubabah yang menyerahkan hartanya, sehingga harta Lubabah diambil oleh Rasul, tapi tidak semuanya, hanya sebagian beliau ambil, yaitu dengan istilah zakat. Nah, dari sanalah tepatnya pada tahun kedua Hijriah zakat diperintahkan oleh Allah supaya diwajibkan zakat kepada umat Islam. Nah, itu adalah zakat harta. Karena pada waktu itu Lubabah menyerahkan zakat harta. Adapun zakat fitrah, yaitu zakat yang yang diperuntukkan untuk diri, mensucikan diri. Nah, itu diperintahkan atau mulai diperintahkan itu lebih awal daripada zakat mal. Kalau zakat mal itu diperintahkan oleh Allah untuk diwajibkan kepada umat Islam itu pada bulan Syawal. Adapun zakat fitrah itu diwajibkan ketika saum Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah berbarengan yang diperintahkannya saum Ramadan. Maka di sanalah ada zakat fitrah. Jadi asbabun nuzulnya asalnya dari sahabat Lubabah dan berkembang sehingga diwajibkan melaksanakan zakat fitrah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempardukan atau mewajibkan zakat fitrah 1 so' dari buah-buahan atau kurma, 1 so' dari syair. Nah, terhadap siapa zakat tersebut diwajibkan? Terhadap hamba sahaya dan orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, baik anak kecil ataupun yang sudah dewasa dari umat muslim. Amarona biha an tu'addi qabla khurujin nas. Diperintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah itu ialah sebelum manusia keluar dari sholat Id. Sehingga di sini adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Yang jadi permasalahan
bagi kita besaran zakat fitrah itu kalau tadi dari sabda Rasul adalah so'an. Jadi 1 so'. Rasul menjelaskan bahwa 1 so' itu adalah 4 mud. Arba'atu amdadin. Kalau kita hitung dalam 1 kilo berarti 2,5 kilogram. Kalau dileterkan menjadi 4,5 gram atau 3 liter, yaitu yang diwajibkan kepada umat muslim. Nah, perbedaan daripada zakat mal dengan zakat fitrah, kalau zakat mal itu diperintahkan atau diwajibkan kepada orang-orang muslim yang sudah mencapai nisabnya, tetapi kalau zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua orang, baik hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun orang tua, itu diwajibkan. Bahkan anak yang baru lahir ketika hari ataupun di malam Idul Fitri, maka itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Adapun dalilnya tadi yaitu surat At-Taubah ayat 103 dan juga ada lagi surat Al-Anbiya atau surat Ar-Rum ayat 30 yang memerintahkan tentang zakat fitrah tersebut atau zakat secara umum. Itu diantaranya. Adapun waktu yang diwajibkan ataupun waktu yang dipunyai dalam melaksanakan zakat fitrah itu, kalau dilihat dari sebuah keterangan yang berada dalam kitab Nihayatuz Zain, wal hasilu anna lil fitrati khamsatu awqatin, waktu zawajin wa waktu wujubin wa waktu karohatin wa waktu hurmat wa waktu nadbin wa waktu hurmatin. Intisarinya ataupun walhasil, sesungguhnya waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5 waktu. Yang pertama waktu jawajin. Waktu jawajin itu wahwa min ibtida'i ramadhana paina wa yajuju ta'jiluha min ibtida'i wa la yajuju ikhrajiha qablahu. Yang disebut dengan waktu jawaj yaitu waktu enang, yaitu mulai dari awal Ramadan. Sesungguhnya itu adalah waktu untuk mengerjakan daripada melaksanakan zakat fitrah dari awal Ramadan. Wala yajuju ikhrajiha qablahu, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum Ramadan. Jadi waktu jawaj itu mulai dari awal Ramadan. Wa waktu wujubin, dan adapun waktu wajib, ya, wa huwa bi idraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Bahwa waktu wajib itu adalah ketika kita menemukan sebagian daripada Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Dalam arti di akhir bulan Ramadan, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan beliau melaksanakan zakat fitrah itu 2 hari sebelum melaksanakan Idul Fitri. Bahkan sependapat lagi, ketika malam Idul Fitri ada sahabat yang menemui Rasulullah SAW untuk melaksanakan zakat fitrah. Itulah adalah waktu wajib. Dan yang ketiga adalah waktu nadbin, waktu yang disunatkan, wa qabla sholatil Aid, yaitu waktu sebelum kita melaksanakan sholat Aid. Jadi waktu sunatnya itu adalah sebelum kita melaksanakan sholat Id, sebelum kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, maka kita melaksanakan zakat fitrah. Itu adalah waktu sunatnya. Dan yang keempat adalah waktu karohatin, wa huwa ma ba'da sholatil Id wa qabla firagol yaumi. Yang disebut dengan waktu
makruh itu ialah ketika setelah sholat Id sebelum selesai hari itu adalah hari yang tidak pantas untuk melaksanakan zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah waktu hurmatin, waktu yang diharamkan, wa huwa ma ba'da yaumul Id fainahu yahrumu ta'khiruha anhu. Dan inilah waktu yang diharamkan dan tidak boleh melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Dalam arti bahwa zakat fitrah itu boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, amaro biha antu addi qabla khurujin nas ila sholati. Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah itu sebelum keluar orang-orang atau manusia untuk melaksanakan sholat Id. Itu diantaranya. Itulah yang termasuk waktu wujub ataupun waktu wajib dalam melaksanakan zakat fitrah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang zakat, terutama zakat fitrah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kealfaan dalam menyampaikan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.